Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat, rahmat dan hidayahnya lah kita masih berkumpul di tempat ini. Saya Nur Haida dari Madrasah Aliyah Al Khairiyah Ma'arif Barakang, Kabupaten Mamuju Tengah, akan melaksanakan pembelajaran interaktif di kelas 10 dengan menggunakan aplikasi PowerPoint yang telah dibuat sebelumnya tentang teknologi informasi dan komunikasi. Maka untuk mempersingkat waktu, mari kita saksikan bersama-sama. Baik, sebelum masuk di pembelajaran, siapkan dulu. Ya, siapkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah dinaikkan semua buku tiknya? Ya, jadi untuk hari ini kita masuk di pembahasan baru. Kemarin sudah selesai kan? Ya, sekarang kita masuk di pembahasan baru yaitu teknologi informasi dan komunikasi. Ya, jadi apa itu kepanjangan dari TIK? Apa? Ya, teknologi informasi dan komunikasi. Oke, jadi ini presentasi yang sempat saya bikin. Jadi saya bahas satu-satu ya. Oke. Ya, teknologi informasi dan komunikasi dalam mata pelajaran informatika. Ya, tujuan dan indikator keberhasilannya. Ya, yang pertama, penguasaan konsep dasar TIK. Kemudian indikatornya, menjelaskan konsep dasar TIK seperti hardware, software dan jaringan komputer. Kemudian yang kedua, kemampuan menggunakan aplikasi. Ya, menggunakan aplikasi produktivitas seperti Microsoft Office ya, untuk membuat dokumen, spreadsheet, dan presentasi. Ya, sebentar saya jelaskan ya. Kemudian yang ketiga, kemampuan mengoperasikan komputer. Siswa dapat mengoperasikan komputer dengan baik, termasuk menginstal software dan mengatur pengaturan. Oke. Yang nomor 2 tadi menggunakan aplikasi produktivitas seperti Microsoft Office ya, untuk membuat dokumen spreadsheet. Jadi mungkin ada yang bertanya apa itu spreadsheet. Jadi spreadsheet itu di Microsoft Excel ya, dia yang kotak-kotak itu ya. Kalau Microsoft Word dia dokumen, bentuk dokumen, tapi kalau di Microsoft Excel dia kotak-kotak, jadi kita tidak perlu lagi membuat kolom, langsung otomatis ada kolomnya. Sisa sedikit diatur, ya, baru muncul kalau kita print out. Oke, kemudian selanjutnya, ya, konsep dasar teknologi informasi dan komunikasi meliputi ya, hardware yaitu perangkat keras. Dari kata hard, keras. Jadi perangkat keras. Kemudian ya, bagian fisik dari sistem komputer seperti CPU atau Central Processing Unit. Ya, CPU itu merupakan otaknya komputer. Ya, jadi komputer tidak akan menyala kalau tidak ada CPU, beda dengan laptop. Ya.
Dia tidak harus pakai CPU lagi. Ya, kemudian apa lagi? Memori, penyimpanan ya, atau RAM. Kemudian penyimpanan data, hard disk. Pernah lihat hard disk? Hard disk yang besarnya kayak HP, yaitu penyimpanan. Semacam flash disk, tapi dia besar lagi. Besar lagi penyimpanannya daripada flash disk. Ya, kemudian apa lagi? Perangkat input. Ya, ini ada 2 perangkat input. Yang pertama, keyboard, mouse, ya. Ya, bagian fisik dari komputer yang bisa dilihat dan diraba. Ya, kemudian perangkat output, monitor dan printer. Ya, selanjutnya software atau perangkat lunak. Ya, program dan sistem operasi yang digunakan untuk mengoperasikan hardware seperti sistem operasi Windows, MacOS, Linux. Ya, aplikasi seperti Microsoft Office, Google Chrome. Kemudian bahasa pemrograman Python atau Java. Ya, selanjutnya jaringan internet, sistem yang memungkinkan, bisa dilihat di atas, sistem yang memungkinkan perangkat untuk terhubung dan berbagi data melalui jaringan global seperti internet protokol atau IP. Kemudian jaringan lokal, local area network, disingkat LAN. Kemudian jaringan nirkabel atau WiFi. Ya, kalian sudah tahu WiFi? Oh? Ya, sudah tahu. Kemudian kalau LAN itu biasa dipakai kalau kita di lab, apa kemarin itu yang kayak ANBK apakah? Ada kabel-kabel yang dicolok toh? Itu namanya local area network. Jadi dia cuma mencakup di satu ruangan saja. Lanjut. Ya, aplikasi produktivitas Microsoft Office. Yang pertama, aplikasi pengolah kata Microsoft Word untuk membuat dokumen, laporan, esai, atau surat dengan fitur pengecekan ejaan, template, dan pengaturan layout. Jadi di Word itu kita bisa atur kertasnya, kertas, marginnya, itu namanya layout. Kemudian di Microsoft Word itu khusus untuk membuat dokumen, laporan, esai. Esai itu ya soal-soal kayak ini yang saya buatkan kalian. Ya. Kemudian aplikasi pengolah angka, yaitu Microsoft Excel. Untuk mengolah data dan angka dengan fitur formula lengkap seperti sum, average, if, dan fungsi statistik lainnya. Jadi sum, average, if, dan fungsi statistik lainnya itu kalau ada angka yang ingin dijumlah. Seperti kemarin saya kasih kalian nilai ya yang tamatan dari MTS di sini. Ya, pakai ini sum untuk menjumlah. Kemudian aplikasi presentasi Microsoft PowerPoint untuk membuat presentasi menarik dengan dukungan berbagai fitur seperti audio, video, gambar, animasi, dan template desain. Contohnya seperti ini. Ini namanya PowerPoint, aplikasi presentasi. Jadi kalian lebih menyenangkan belajar seperti ini kan? Kalian lebih tahu ya. Jadi kalau saya tanya
Icon Microsoft Word yang mana? Icon Microsoft Word yang mana? Icon Microsoft Word yang mana? Ya, yang di tengah karena ada W. Word. Ini ya. Ada W-nya. Jadi Microsoft Word. Kemudian kalau Excel. Microsoft Excel yang mana? Yang mana? Microsoft Excel. Iya, betul. Ini. Microsoft PowerPoint. Ya, sudah pasti yang ini toh. Karena 3G. Jadi Microsoft PowerPoint itu biasa disingkat dengan PPT. Mengoperasikan komputer. Ya. Keterampilan komputer dasar, kemampuan menggunakan komputer, termasuk mengoperasikan sistem operasi, menjalankan aplikasi, dan melakukan tugas dasar. Maksudnya, mengoperasikan sistem operasi, menjalankan aplikasi, ya seperti ini. Aplikasi Microsoft PowerPoint bisa dijalankan, bisa dioperasikan, jadi kalian bisa melihat presentasi saya. Ya, kemudian instalasi software, kemampuan menginstal perangkat lunak pada komputer, termasuk memilih versi yang sesuai dengan dan mengikuti proses instalasi. Jadi contohnya seperti kalian kalau mau update WhatsApp atau Facebook, yang seperti itu. Menginstalasi software, misalnya kalau di HP kita install Instagram, Facebook atau WhatsApp. Tapi kalau di HP sudah memudahkan kalian, sisa diklik saja install. Kalau di laptop, aplikasi laptop dia tidak seperti itu. Jadi kita tetap memilih next sampai selesai. Kalau di HP cuma satu kali saja, klik install, kemudian terpasang nih. Bisa difungsikan. Kemudian konfigurasi sistem, kemampuan mengatur pengaturan sistem komputer, termasuk mengatur jaringan, keamanan, dan perangkat keras. Maksudnya mengatur jaringan. Kalau di HP biasa kita pilih jaringannya, siapa yang bisa terhubung. Kalau kita mau hotspot, nebeng hotspot, nah sisa dipilih. Kemudian minta saja sandinya, selesai, tersambung, terhubung. Jadi kalian bisa mengkoneksikan internet di HP, begitupun di komputer atau laptop, ya. Oke, kesimpulannya, TIK dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas, membantu mengotomatisasi proses, meningkatkan kecepatan dan mengurangi biaya. TIK memiliki potensi besar untuk meningkatkan kehidupan manusia, tetapi juga pengelolaan yang bijak dan bertanggung jawab. Oke, yang pertama, TIK dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas, meningkatkan kecepatan dan mengurangi biaya. Contohnya seperti apa? Misalnya kalian mau mendaftar kuliah nanti, insya Allah kalau kalian selesai di sini, kalian mendaftar kuliah, ya tidak perlu lagi datang di kampusnya, bisa lewat online, menghemat biaya dan waktu. Oke, kedua, TIK memiliki potensi besar untuk meningkatkan kehidupan manusia, tetapi juga memerlukan pengelolaan yang bijak dan bertanggung jawab. Jadi, internet itu menguasai seluruh dunia. Tapi dengan pengelolaan yang bijak dan bertanggung jawab, maksudnya jangan disalahgunakan. Misalnya kalau kita menggunakan Facebook, kemudian kita iri-iri sama teman
kemudian kita mau bajak itu Facebooknya, kemudian sembarang nih diposting di dalam supaya menjatuhkan teman tak. Nah, itu pengelolaan internet yang kurang baik. Kemudian harus juga bertanggung jawab. Ya, semacam itu. Kalau mau posting sesuatu apa, pilih-pilih dulu yang bisa diposting. Jangan sembarang, ya. Paham? Oke. Itu presentasi PowerPoint saya, ya, hari ini. Oke. Saya kasih kesempatan untuk bertanya 3 orang. Oke, yang pertama. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Ya. Apa? Software. Oke. Dikumpulkan saja ya. Yang kemudian pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Oke, apa saja bagian dari Microsoft Office? Yang ketiga. Apa itu fungsi dari PowerPoint? Ya, apa fungsi dari PowerPoint? Yang pertama, apa itu software? Software itu berasal dari kata soft, yaitu lunak. Ya, perangkat lunak. Software itu perangkat lunak, ya, termasuk contohnya aplikasi yang tidak bisa diraba. Dan kemudian pertanyaan kedua, apa tadi? Bagian dari Microsoft Office. Jadi bagian Microsoft Office yang sering kita gunakan saat ini yaitu Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint. Ya, itu yang sering kita gunakan. Dan yang saya gunakan juga. Ya. Oke? Yang ketiga. Apa tadi? Fungsi PowerPoint untuk menampilkan presentasi. Ya, seperti yang tadi. Toh? Ya, untuk memudahkan kalian belajar. Lebih cepat paham kalau pakai PowerPoint karena kalian lebih lihat gambarnya. Walaupun tidak praktek langsung, tapi kalian bisa lihat gambarnya. Jadi kalau kalian keluar, ditanya apa itu keyboard, yang mana itu keyboard. Oh ini, yang ini. Walaupun tidak pernah kalian pegang. Toh? Ya, itu fungsinya. Banyak sekali fungsinya kalau kita belajar pakai PowerPoint. Dan memang harusnya. Oke? Ya, sekarang kita masuk di sesi kerja soal ya. Oke, bisa ditulis. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan teknologi? Apa yang dimaksud dengan teknologi informasi dan komunikasi? Kemudian nomor 2, sebutkan 3 contoh teknologi komunikasi tradisional dan 3 contoh teknologi komunikasi modern. Nomor 3, jelaskan 2 manfaat utama TIK dalam dunia kerja. Nomor 4, apa fungsi utama e-commerce? Nomor terakhir 5, berikan contoh penerapan TIK dalam bidang pendidikan. Oke, jawab. Oke, yang sudah selesai tugasnya dikumpul. Jangan lupa tulis namanya. Sudah, kumpul Meki.
Diam dulu. Kemarin waktu pelatihan kemarin, saya dapat ilmu lagi. Ternyata kalau kita mau bikin buku, bisa dengan mudah dibuat di book creator. Ya, saya mau kasih lihat kalian hasil kerja saya. Ya, tentang teknologi informasi dan komunikasi. Jelas di atas toh? Oke. Sebenarnya ini ada suaranya. Nah, ini buku. Ini sebenarnya bentuk buku. Ya? Ada kata pengantar, latar belakang. Ini bisa didesain sendiri sesuai dengan keinginan tak. Ya. Jadi saya mengangkat tema teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini dalam pendidikan, komunikasi, bisnis, kesehatan, ya, manfaat, kemudian tantangannya, kemudian kesimpulan. Baik, untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran interaktif yang dilaksanakan di kelas 10. Semoga dengan apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.